Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang atau menjawab soal tentang diskusi STS dan proyek STM. Oke, untuk soal yang pertama, jelaskan secara komprehensif hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Berikan satu contoh konkret yang relevan dengan konteks Indonesia dan analisis dampak dari hubungan tersebut dari keempat perspektif: sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Oke, langsung saja ya. Nah, hubungan timbal balik sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat atau SETS itu hubungan sains, teknologi gitu, lingkungan, environment, dan masyarakat itu atau dikenal sebagai STS adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan timbal balik atau independen gitu. Membentuk suatu sistem yang dinamis. Nah, kalau untuk sains dan teknologi, sains itu adalah ilmu pengetahuan, teori penemuan, menjadi dasar pengembangan teknologi aplikasi praktis, alat, mesin. Nah, sebaliknya, kemajuan teknologi menyediakan instrumen dan metode yang baru yang memungkinkan para ilmuwan melakukan penelitian dan memperdalam sains. Kayak misalnya seperti teleskop canggih itu memungkinkan penemu astronomi baru gitu. Nah, kalau untuk teknologi masyarakat, teknologi memberikan solusi yang mengubah cara hidup masyarakat, komunikasi, transportasi, kesehatan, meningkatkan kualitas dan efisien. Sebaliknya, kebutuhan dan tuntutan masyarakat kayak pasar, masalah sosial, ekonomi mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Nah, untuk masyarakat atau lingkungan, masyarakat melalui aktivitas ekonomi, gaya hidup, kebijakan, pengaruh lingkungan. Nah, itu kayak polusi, perubahan habitat, eksploitasi sumber daya. Nah, sebaliknya itu kan tentang masyarakat tadi. Nah, kalau lingkungannya itu ketersediaan sumber daya, bencana alam atau iklim, menentukan batasan potensi dan kondisi hidup masyarakat. Nah, kalau untuk sains atau teknologi dalam lingkungan, sains membantu memahami lingkungan, ekologi, iklim, biologi. Nah, teknologi dapat digunakan untuk mengelola, memperbaiki lingkungan, kayak energi terbarukan, terus kayak daur ulang gitu. Terus namun teknologi juga bisa juga merusak lingkungan seperti kayak limbah, emisi gas atau rumah kaca. Nah, perubahan lingkungan misalnya pandemi juga mendorong penelitian sains, pengembangan teknologi vaksin, alat deteksi. Nah, kalau untuk contoh konkretnya, konteksnya di Indonesia ya, penerapan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara. Nah, kalau untuk dari perspektif sains, nah dampak atau analisisnya itu prinsip termokimia dan termodinamika yang mendasari proses pembakaran batu bara untuk menghilangkan uap bertekanan tinggi yang memutar turbin penelitian ilmiah, terus digunakan untuk mengurangi emisi CO2 dan polutan lain, misalnya kayak teknologi carbon capture dan storage gitulah pokoknya. Terus kalau untuk perspektif teknologi, terus ada dampak dan analisisnya itu tuh pembangunan dan pengoperasian PLTU menggunakan teknologi mesin uap, boiler bertekanan tinggi, turbin, dan sistem filter scrubber. Teknologi ini
memungkinkan produksi energi listrik dalam jumlah besar secara relatif stabil gitu. Nah, terus kalau untuk perspektif lingkungan, nah dampaknya itu tuh bisa berdampak negatif signifikannya itu polusi udara, emisi SO, partikulat, debu, batu bara. Nah, terus kontribusi pada perubahan iklim dan masalah limbah B3, abu terbang dan abu bawah atau flyer ash and bottom ash. Sorry. Terus untuk perspektif masyarakatnya itu dampaknya itu positif dari ketersediaan listrik yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan dan komunikasi gitu. Terus itu kan dampak positif. Nah, ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu berupa masalah kesehatan bagi warga sekitar. Nah, gangguan pernapasan, ISPA, dan konflik sosial terkait pembebasan lahan atau isu lingkungan. Kurang lebih seperti itu dari jawaban yang nomor 1 tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ke pertanyaan kedua, ranah efektif sikap, nilai, dan moral memegang peran krusial dalam penerapan sains dan teknologi menurut Anda. Menurut Anda, bagaimana cara yang efektif untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan etis terhadap lingkungan melalui pembelajaran sains teknologi masyarakat di sekolah dasar? Nah, uraikan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa SD. Menarik. Oke. Untuk kira-kira untuk jawabannya ya, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan etis lingkungan melalui pembelajaran STM dan di SD atau MI gitu. Nah, ranah afektifnya itu sikap, nilai, dan moral adalah pondasi bagi keberlanjutan. Dalam konteks STM di sekolah dasar gitu, di SD atau MI, nah cara efektif untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan etis terhadap lingkungan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan tindakan nyata ke dalam kurikulum dan kegiatan berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, kalau untuk strategi pembelajarannya itu pembelajaran berbasis proyek masalah nyata kayak problem based learning gitu. Nah, contohnya itu kayak siswa dihadapkan pada masalah lingkungan konkret di sekitar sekolah atau rumah, kayak misalnya sampah berserakan, pemborosan air, listrik, ya dan sebagainya gitu. Terus kalau untuk contoh proyeknya itu pahlawan pilah sampah. Nah, siswa merancang sistem pemilahan sampah sederhana di sekolah. Nah, teknologi meneliti jenis-jenis sampah dan waktu penguraiannya. Nah, sains atau lingkungan dan mengampanyekan pentingnya memilah sampah kepada warga sekolah atau masyarakat gitu. Nah, kalau untuk fokus afektifnya itu menumbuhkan rasa memiliki terhadap masalah, inisiatif untuk mencari solusi dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Nah, untuk yang kedua ada model belajar sambil melakukan atau hands-on learning dan modeling gitu. Guru dan siswa secara langsung terlibat dalam pelestarian. Nah, contohnya itu kayak membuat lubang biopori di halaman sekolah, aplikasi sains dan teknologi sederhana, atau kayak berkebun. Nah, guru memberikan contoh modeling perilaku etis seperti mematikan lampu saat keluar ruangan atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk fokus afektifnya itu tuh membangun kebiasaan baik menanamkan
nilai citra alam melalui interaksi langsung dan rasa empati terhadap makhluk hidup lain. Nah, terus yang ketiga ada diskusi dan penanaman nilai moral berbasis dilema etika sederhana gitu. Terus kayak menggunakan cerita role play gitu atau studi kasus sederhana untuk membahas pilihan moral terkait lingkungan. Nah, contohnya itu kayak diskusi tentang mengapa kita tidak boleh memetik bunga sembarangan di taman, atau kayak bagaimana jika temanmu membuang bungkus makanan ke sungai. Nah, itu Kak, salah satu contohnya boleh. Terus fokus afektifnya itu tuh kayak mengembangkan kemampuan mengambil keputusan etis, memahami konsekuensi dari tindakan dan membangun kesadaran moral bahwa semua tindakan memiliki dampaknya gitu. Terus yang keempat itu integrasi lintas kurikulum dan keterkaitan lokal. Nah, mengaitkan konsep lingkungan dengan mata pelajaran lain dan kearifan lokal. Nah, kayak contohnya itu tuh pelajaran bahasa Indonesia. Nah, menulis poster ajakan hemat air. Nah, dalam pembelajaran agama membahas konsep menjaga keseimbangan alam sebagai adalah perintah Tuhan. Itu bisa juga. Terus untuk fokus afektifnya itu tuh memperkuat nilai ketaatan pada aturan atau norma lingkungan. Nah, dan rasa hormat terhadap warisan budaya dalam menjaga alam. Mungkin segitu untuk jawaban dari nomor 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Oke, pertanyaan nomor 3. Desa Makmur Jaya adalah sebuah desa agraris yang mulai terdampak perubahan iklim. Hasil panennya itu tidak menentu, sementara air bersih semakin sulit. Nah, pemerintah desa kemudian memperkenalkan teknologi biogas. Biogas dari limbah kotoran ternak untuk menyediakan energi alternatif mengganti kayu bakar dan pupuk organik. Namun adopsi teknologi ini lambat karena masyarakat masih ragu dan terbiasa dengan cara lama. Dengan menggunakan pendekatan STS, analisalah. Kayak untuk poin A, dimensi sains, prinsip sains apa yang mendasari teknologi biogas. Kayak untuk poin B, dimensi teknologi, apa kelebihan dari tantangan dari teknologi biogas ini. Untuk poin C itu dimensi lingkungan. Nah, bagaimana dampak positif teknologi ini terhadap lingkungan di desa Makmur Jaya. Dan untuk poin D, dimensi masyarakat. Nah, mengapa masyarakat lambat dalam mengadopsi teknologi ini? Strategi sosial seperti apa yang dapat dilakukan untuk mendorong penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini? Oke, untuk pertanyaan nomor 3 kita bahas satu-satu. Nah, berbicara tentang analisis teknologi biogas di Desa Makmur Jaya dengan pendekatan STS gitu, ya kita bahas yang poin A dulu, dimensi sains. Nah, prinsip sains yang mendasari teknologi biogas itu tuh prinsip sains yang mendasari teknologi biogas bioremediasi, anaerob atau fermentasi matenogenetik. Nah, prinsip intinya itu mikroorganisme terutama bakteri metanogen bekerja dalam kondisi tanpa oksigen anaerob itu untuk menguraikan bahan organik seperti kotoran ternak. Nah, menjadikan produk akhir utama yaitu garam metana CH4 dan karbon dioksida CO2 yang campurannya itu tuh dikenal dengan biogas. Nah, proses tahapannya itu tuh proses ini melibatkan 4 tahapan utama. Pertama ada hidrolis, nah pemecahan molekul kompleks. Nah, terus yang kedua ada adiogenesis, pembentukan asam organik. Yang ketiga ada asetogenesis, pembentukan asetat. Dan
metanogenesis pembentukan metana. Oke, untuk poin B itu dimensi teknologi. Nah, kelebihan dan tantangan biogas itu kayak yang pertama ada aspek teknologi itu tuh kelebihannya atau dampak positifnya durabilitas produk. Nah, menghasilkan energi biogas dan pupuk organik seluruh V dan bio seluruh V sumber. Terus ada daya lokal memanfaatkan limbah yang tersedia melimpah di desa agraris, hemat biaya jangka panjang. Terus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar komersial atau kayu atau LPG. Terus untuk tantangannya ya atau negatifnya gitu, dampak negatifnya ada di kebutuhan teknisnya. Nah, desain digeser yang tepat dan pemeliharaan yang konsisten. Terus ada sensitivitas proses. Nah, proses sangat dipengaruhi suhu, pH dan komposisi bahan baku, infrastruktur awal. Nah, memerlukan investasi awal untuk pembangunan digeser. Terus untuk dimensi lingkungannya itu dampak positif biogas di Desa Makmur Jaya itu tuh teknologi biogas memberikan dampak positif yang signifikan. Nah, yang pertama ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, pengaruh kotoran ternak secara konvensional itu dibiarkan terbuka. Nah, melepaskan metana CH4 langsung ke atmosfer. Nah, digester biogas menangkap CH4 tersebut untuk dimanfaatkan. Nah, sehingga mengurangi emisi langsung. Terus yang kedua ada peningkatan kualitas udara lokal. Nah, mengganti kayu bakar dengan biogas mengurangi populasi asap di dalam rumah yang dapat menurunkan kasus ISPA dan masalah pernapasan serta menghentikan penebangan pohon kayu bakar gitu. Terus poin selanjutnya ada pengolahan limbah yang efektif. Nah, mengubah limbah kotoran ternak yang berpotensi cemari air dan tanah menjadi pupuk organik yang berguna sehingga sanitasi desa menjadi lebih baik. Terus konservasi sumber daya. Nah, bioslurry dapat menggantikan pupuk kimia, mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan pupuk kimia. Nah, untuk poin terakhir ada dimensi masyarakatnya. Nah, analisis hambatan adopsi dan strategis sosial. Nah, mengapa masyarakat lambat dalam mengadopsi teknologi? Nah, ada beberapa faktor ya. Faktor pertama itu ada psikologis dan kebiasaan. Nah, keterkaitan pada cara lama dan rasa nyaman menggunakan kayu bakar yang mudah didapat dan gratis, perubahan kebiasaan selalu sulit untuk memerlukan upaya yang ekstra. Nah, terus yang kedua itu ada faktor resiko dan ketidakpastian. Nah, keraguan terhadap efektivitas dan keamanan teknologi baru serta kekhawatiran jika teknologi rusak atau tidak berfungsi. Nah, terus untuk faktor pengetahuan dan keterampilan. Nah, kurangnya pemahaman ilmiah, prinsip kerja biogas dan keterampilan teknis untuk mengoperasikan serta merawat digester. Nah, terus untuk terakhir ada faktor ekonomi awal. Nah, meskipun hemat jangka panjang, biaya investasi awal untuk membangun digester mungkin terasa berat. Nah, strategi sosial untuk mendorong penerimaannya itu yang pertama ada demonstrasi, model, dan kunjungan lapangan. Nah, kayak aksinya itu tuh membangun satu unit percontohan demotif di lokasi strategis yang dikelola oleh tokoh masyarakat yang disegani. Nah, tujuannya itu tuh memberikan bukti nyata keberhasilan dan menunjukkan proses kerja serta manfaat secara langsung.
Terus ada pelatihan partisipasif dan edukatif STS gitu. Aksinya itu tuh mengadakan pelatihan praktis dan pendamping bagi ibu-ibu. Nah, penggunaan akhir energi dan peternak pengelolaan limbah mengenai cara operasi dan pemeliharaan. Nah, tujuannya itu tuh untuk mengatasi faktor pengetahuan atau keterampilan dan keraguan sekaligus memberikan pemahaman mengapa teknologi itu bekerja. Nah, di dimensi sains atau teknologi. Nah, terus yang ketiga itu ada insentif dan dukungan kelembagaan lokal. Nah, aksinya itu tuh pemerintah desa memberikan subsidi atau bantuan kelompok untuk biaya instalasi awal atau menyediakan skema peminjaman ringan menggunakan lembaga adat atau desa untuk mensosialisasikan dan melegitimasi teknologi ini. Tujuannya itu tuh untuk mengatasi hambatan ekonomi awal dan memanfaatkan otoritas sosial untuk mendorong adopsi. Oke, terus yang keempat ada advokasi. Nah, manfaat dualitas produk untuk aksinya itu tuh tidak hanya berfokus pada energi, tetapi juga menyoroti kualitas pupuk yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi biaya pembelian pupuk kimia. Nah, tujuannya itu tuh untuk menarik minat para petani. Nah, selain peternak dan juga menunjukkan nilai ekonomi ganda teknologi ini yang relevan dengan mata pencaharian utama desa. Oke, kurang lebih seperti itu jawaban dari soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 itu, sebagai calon guru MI, Anda ditantang untuk merancang sebuah proyek sederhana berbasis sains teknologi masyarakat atau STM yang dapat melatih kreativitas siswa kelas 5 sekaligus menyadarkan mereka tentang masalah sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, rancanglah proyek tersebut dengan menjelaskan nama dan tujuan proyek, langkah-langkah pelaksanaan secara runtut, terus keterkaitan dengan unsur sains teknologi lingkungan dan masyarakat dalam proyek Anda. Terus ada indikator kreativitas seperti apa yang akan dinilai dari karya siswa dalam proyek ini. Oke. Kita fokus ke soal nomor, kita langsung jawab saja ya. Proyek STM itu sederhana untuk mengatasi masalah sampah plastik kelas 5 SD atau MI itu. Untuk poin pertama kan tadi ada nama dan tujuan proyek. Nah, nama proyeknya itu tuh EcoBricks kreatif gitu. Mengubah sampah plastik jadi karya seni fungsional. Nah, tujuan proyeknya itu tuh kayak melatih kreativitas siswa dalam mendesain dan membuat objek fungsional dari bahan bekas. Nah, terus juga menyadarkan siswa tentang volume sampah plastik di lingkungan sekolah atau rumah. Terus mengenalkan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dan teknologi EcoBricks sebagai solusi sederhana pengelolaan sampah plastik. Nah, terus untuk poin ke B-nya itu tuh ada langkah-langkah pelaksanaan secara runtut. Nah, yang pertama ada pengenalan masalah dimensi lingkungan dan masyarakat. Nah, siswa itu tuh diajak kayak mengamati dan mendata jenis dan volume sampah plastik yang dihasilkan di kelas atau di sekolah selama 1-2 hari. Nah, diskusi tentang bahaya sampah plastik dan waktu dekomposisinya itu. Terus untuk
Yang kedua itu eksplorasi konsep. Nah, dimensi sains dan teknologi. Nah, kayak mengenalkan konsep ecobrick, botol plastik yang dipadatkan dengan sampah plastik. Terus menjelaskan prinsip kepadatan dan ketahanan material, sains dan serta teknik pemadatan teknologi sederhana yang digunakan agar ecobrick kuat. Nah, terus untuk yang ketiga itu ada aksi pengumpulan dan pembuatan ecobrick. Nah, siswa mengumpulkan dan membersihkan sampah plastik kering, bungkus snack atau kantong kresek dan lain-lain dari rumah atau sekolah. Terus setiap siswa membuat minimal 1 ecobrick sesuai standar padat dan beratnya sesuai ukuran botol. Yang keempat ada fase kreatif. Penerapan dan pembuatan karya, dimensi teknologi dan kreativitas. Nah, siswa itu tuh merancang secara kelompok atau individu. Objek apa yang akan dibuat dari ecobrick, misalnya kayak kursi mini, pot tanaman, standing banner, informasi, dan lain-lain. Terus siswa menggabungkan ecobrick dengan lem atau semen atau plester lah untuk membentuk objek yang telah dirancang. Terus yang kelima ada presentasi dan sosialisasi. Nah, dimensi masyarakat. Nah, siswa memamerkan karyanya dan menjelaskan proses pembuatan fungsi serta pesan lingkungan dari karyanya kepada kelas lain atau orang tua. Nah, memasang karya di lingkungan sekolah, misalnya pot ecobrick diletakkan di sudut kelas. Terus ada poin C, keterkaitan dengan unsur STS gitu. Sains teknologi. Nah, untuk sainsnya itu tuh pemahaman tentang sifat material plastik. Nah, sulit terurai. Nah, prinsip densitas atau kepadatan dan degradasi lingkungan. Terus ya untuk teknologinya itu tuh penggunaan teknik ecobrick. Nah, sebagai teknologi sederhana pengolahan sampah dan proses merancang serta merekayasa objek fungsional dari bahan bekas. Terus ada lingkungan, identifikasi masalah sampah plastik di lingkungan sekolah atau desa. Nah, dan aplikasi solusi untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Terus untuk masyarakatnya itu tuh melibatkan partisipasi dalam memilah sampah, menghasilkan produk yang bermanfaat bagi komunitas sekolah, misalnya kayak bangku atau pot, dan mengkampanyekan gitu kesadaran lingkungan kepada orang lain. Oke, lanjut ke poin D, ada indikator kreativitas yang dinilai. Nah, penilaian kreativitas akan berfokus pada 4 indikator utama. Torrance Test of Creative Thinking yang disederhanakan. Nah, yang pertama ada kelancaran. Indikatornya itu tuh kayak jumlah ide atau desain yang dihasilkan siswa atau kelompok sebelum memilih suatu desain akhir. Nah, banyaknya alternatif fungsi atau bentuk yang mereka pikirkan. Nah, kedua ada fleksibilitas. Nah, terus keragaman kategori atau jenis objek yang dirancang dari ecobrick tidak hanya membuat satu jenis, misalnya membuat kursi sekaligus pot bunga. Yang ketiga ada orisinalitas. Nah, tingkatan keunikannya itu tuh atau kebaruan ide karya yang dibuat, apakah karya mereka itu tuh berbeda dari contoh yang diberikan atau karya siswa lain gitu. Yang keempat itu ada elaborasi. Nah, tingkat detail dan penyelesaian dalam desain dan pembuatan karya. Nah, seberapa rapih, kuat, dan desain hiasan atau fitur tambahan pada karya fungsional tersebut. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.